silence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium Sistem Informasi Manajemen dari kelompok 89 sesi Kamis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi dari modul 3 yaitu PHP dan Database. Sebelumnya, perkenalkan saya Anneke Putri Nadila dengan NPM 210320101193 dan partner saya. Saya Palma Rosa Ardianti dengan NPM 210320101225. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai materi dan dilanjutkan oleh penjelasan dari skrip. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 3 PHP dan Database. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PHP dan Database dulu. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Processor yang sejarahnya dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. PHP sendiri memiliki ciri khas blok penulisan dalam pemrogramannya. Terdapat beberapa tipe data dalam pemrograman PHP. Lalu untuk database sendiri adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menarik data dengan mudah. Database terdiri dari kumpulan data yang terorganisir untuk satu atau lebih penggunaan. Lalu pada praktikum kali ini akan membahas dari sistem data produk gaun yang dapat diakses melalui website produk gaun dari Bloom Beauty Boutique. Menyediakan berbagai macam jenis gaun antara lain gaun pesta, pernikahan, dan lainnya. Bloom Beauty Boutique memiliki tujuan dengan sistem website yang dapat diakses dari website. Pada halaman website terdapat halaman login, informasi mengenai perusahaan, data produk dan harga produk, jenis-jenis produk yang akan diperjualkan, dan lainnya. Pembuatan website akan dilakukan dengan membuat skrip yang akan dioperasikan dengan software XM dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework yang digunakan Tailwind dan framework lainnya. Lalu rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web di studi kasus. Tujuan praktikum yang pertama, agar praktikan dapat mengetahui dan memahami pengertian dan kegunaan dari bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, agar praktikan dapat mengetahui database yang dipergunakan di dalam sistem penjualan gaun di Bloom Beauty Boutique. Lalu yang ketiga, agar praktikan dapat membuat website dari sistem yang dibuat dengan produk gaun di Bloom Beauty Boutique. Selanjutnya, yang kedua yaitu tinjauan pustaka, sejarah PHP. Pada awalnya, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk sebuah server site HTML dengan nama personal homepage. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP masih bernama FI atau Form Interpret, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data form dari web. Selanjutnya, Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP FI, kependekan dari Hypertext Processing atau Form Interpreter. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi open source, maka banyak pemrogramer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Pada November 1997 dirilis PHP FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Lalu selanjutnya ada tipe data PHP. Di sini ada beberapa macam tipe data PHP. Yang pertama adalah tipe data integer. Tipe data integer itu merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat dan dapat dioperasikan untuk operator aritmatika. Lalu di sini ada contoh skrip tipe data integer. Yang kedua ada tipe data float, di mana tipe data float ini penggunanya hampir sama dengan integer, tetapi memiliki perbedaan bahwa tipe dan float menerima bilangan selain bulat atau pecahan atau desimal. Ini ada contoh skrip dari tipe data float-nya. Lalu ada tipe data Boolean. Jenis tipe data Boolean memiliki nilai true atau false. Lalu ini ada contoh skrip dari tipe data Boolean. Selanjutnya adalah tipe data string. Jenis tipe data string merupakan tipe yang dipakai untuk jenis data teks atau huruf. Di sini ada contoh skrip dari tipe data string. Lalu yang terakhir ada tipe data array. Jadi array bukan jenis tipe data dasar seperti integer atau boolean. Array merupakan tipe data yang terdiri dari sekumpulan tipe data lainnya. Lalu di sini ada macam-macam dari operator dari dalam PHP. Ada ini jenis operatornya dan lain sebagainya.
Lalu ada perulangan PHP. Perulangan PHP ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada perulangan for, lalu ada perulangan while, lalu ada perulangan do while, dan yang terakhir ada perulangan for each. Lalu untuk database sendiri, pengertiannya masih sama. Database adalah sebuah sistem yang dapat dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menarik data dengan mudah. Lalu ada fungsi dari database sendiri, antara lain yaitu mempermudah identifikasi data dengan cara pengelompokan data, lalu ada meminimalisir suatu data ganda, dan uh, sama seperti yang ada di sini. Lalu ada MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Lalu ada MySQLi. MySQLi adalah versi pengembangan dari MySQL. MySQL disarankan untuk menggunakan PHP versi terbaru, dan MySQL ini di sisi lain adalah versi pembaruan dari MySQL. Di sini ada fungsi-fungsinya, antara lain ada merubah koneksi pada database sesuai keinginan, mengembalikan pengaturan karakter, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada software XM. XM adalah software atau aplikasi komputer yang digunakan dalam dunia web developer yang juga bisa dipelajari untuk membuat website. Di sini ada penjelasannya dari pengertian DX, M, PP, dan lain sebagainya. Lalu pada modul 3 ini, kami membuat studi kasus dari perusahaan Bloom Beauty Boutique, di mana perusahaan yang beroperasi di bidang penyewaan gaun. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai codingan atau websitenya akan dijelaskan oleh partner saya. Setelah dilakukan pemaparan materi oleh partner saya, kemudian di sini saya akan menjelaskan pembuatan web dari perusahaan Bloom Beauty Boutique, di mana di sini telah ditampilkan dari halaman landing page home, di mana terdapat nama perusahaan, kemudian pada navigation bar-nya terdapat home, about us, kontak, dan juga login. Kemudian terdapat tagline dari perusahaan dan juga logo dari perusahaan. Dan selanjutnya yaitu mengenai pembuat web dan pemilik perusahaan. Selanjutnya terdapat new arrival, di mana di sini akan ditampilkan produk-produk yang baru. Di sini terdapat 3 produk baru dengan nama produk, kemudian deskripsi produk, gambar produk, ukuran, stok, dan juga harga. Kemudian terdapat button brand, di mana di sini akan digunakan oleh customer untuk melakukan penyewaan. Selanjutnya, terdapat sosial media dari perusahaan, di sini yaitu ada Instagram dan juga WhatsApp. Untuk coding dari landing page home adalah sebagai berikut. Ini menggunakan tag title, kemudian dituliskan nama perusahaannya yaitu Bloom Beauty Boutique. Kemudian pada web akan ditampilkan pada bagian ini. Selanjutnya yaitu untuk gradient. Di sini gradient background image berguna untuk memberikan warna pada halaman landing page home. Di sini saya menggunakan linear gradient warna pink. Kemudian pada bagian navigation bar, untuk codingannya sendiri yaitu menggunakan list class, di mana setelah memasukkan codingan margin inline block untuk mengatur bentuk dari navigation bar-nya, akan disisipkan link untuk menuju halaman yang dimaksudkan, di mana di sini untuk about us akan menuju pada halaman about us, untuk kontak akan menuju halaman kontak, untuk login akan menuju halaman login. Setelah navigation bar, di sini terdapat codingan dari tagline perusahaan. Yang jika di running akan memiliki tampilan seperti ini pada halaman websitenya. Selanjutnya yaitu pada bagian Meet Us, di mana di sini terdapat tampilan dari nama, kemudian job desk, dan juga foto.
pada codingannya juga menggunakan ImageLT developer source dari gambar yang telah dijadikan pada satu folder. Kemudian yaitu pada new arrival di mana di sini menggunakan tag div class, kemudian terdapat tag p untuk membuat deskripsi dari produk, kemudian tag img untuk memasukkan gambar dari produk yang dibuat, kemudian terdapat tag br untuk membuat baris baru, dan selanjutnya terdapat tag button di mana di sini akan digunakan untuk membuat button rand. Pada bagian akhir dari landing page home, di sini terdapat tag H2 di mana akan menunjukkan tulisan Enjoy Your Shopping dan juga tag heading 3 untuk menunjukkan tulisan Let's Get in Touch. Kemudian untuk memasukkan link sosial media berupa Instagram dan WhatsApp digunakan div class, kemudian disisipkan link href yang akan menuju ke halaman sosial media. Berikutnya yaitu tampilan dari About Us, di mana di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan, latar belakang dari pemilik perusahaan, dan juga katalog produk yang disewakan. Kemudian pada bagian akhir juga terdapat syarat dan ketentuan dalam penyewaan produk. Kemudian untuk tampilan codingnya yaitu pada bagian title di sini untuk menunjukkan nama perusahaan yaitu pada di bagian atas. Selanjutnya seperti pada landing page home di mana akan dibuat navigation bar yang berisikan home, about us, kontak, dan juga login. Kemudian pada bagian latar belakang digunakan tag H2 untuk menuliskan kata latar belakang, kemudian tag H3 untuk menuliskan kata Bloom Beauty Beauty yang ada di sini. Dan di sini menggunakan tag P untuk membuat paragraf atau deskripsi dari latar belakang perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu akan disisipkan tag IMG class di mana di sini untuk menampilkan dari logo brand. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian founder, di mana di sini sama seperti sebelumnya menggunakan tag H3 untuk menuliskan founder, kemudian tag P untuk membuat paragraf. Bagian selanjutnya yaitu katalog yang berisikan dari produk-produk yang disewakan, di mana di sini menggunakan div yang kemudian untuk memasukkan gambarnya, gambar produk akan menggunakan tag img, kemudian untuk memasukkan deskripsi menggunakan tag p. Dan tag br di sini digunakan untuk membuat baris baru. Di bagian katalog di sini juga terdapat button Rent Now, di mana di sini jika diklik akan masuk ke bagian halaman login. Ini pada codingannya dapat dilihat pada tag A, nav action, kemudian href untuk memasukkan link dari halaman login. Selanjutnya pada bagian terms and condition atau syarat dan ketentuan digunakan tag yang sama seperti sebelumnya, namun di sini terdapat tag list yang digunakan untuk membuat list dari persyaratan dan juga ketentuan yang ada dalam perusahaan. Pada bagian terakhirnya sama seperti pada halaman home, di mana di sini terdapat tag heading 2 untuk menuliskan limited stock dan heading 3 untuk menuliskan grab it fast, kemudian terdapat button yang berisikan sosial media perusahaan berupa Instagram dan juga WhatsApp yang telah disisipkan link untuk menuju ke halaman media sosial perusahaan. Kemudian untuk tampilan kontak dari perusahaan di sini sama seperti sebelumnya, pada navigation bar terdapat nama perusahaan, kemudian home, about us, kontak, dan juga login. Ini terdapat 4 item untuk terdapat alamat kantor, WhatsApp, email, dan juga Instagram. Untuk coding dari halaman kontak sendiri, sama seperti sebelumnya, di sini title untuk nama perusahaan, kemudian terdapat navigation bar yang berisi home, about us, kontak, dan juga login.
Selanjutnya, terdapat tag P untuk membuat tulisan alamat kantor, dan juga di sini disisipkan icon dengan menggunakan bantuan iClass, FAB, FA, WhatsApp, Style, font. Selanjutnya di sini juga dapat dilihat bahwa pada alamat kantor disisipkan icon di sini untuk codingannya sendiri, yaitu pada bagian iClass, FAB, FA, WhatsApp, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pada bagian login, di mana di sini kemudian kita akan diarahkan untuk melakukan input username dan juga password untuk lanjut ke halaman berikutnya. Untuk coding dari bagian login di sini menggunakan link ref localhost belum beauty boutique login, di mana di sini kemudian kita akan diarahkan untuk memasukkan username atau password. Ini untuk codingnya sendiri yaitu berupa form, di mana menggunakan metode post action, dan juga terdapat input untuk memasukkan username dengan type text, ID username, name-nya user, dan kemudian untuk bagian passwordnya yaitu input type-nya password, ID password, name password, dan selanjutnya yaitu terdapat button sign in, di mana di sini menggunakan tag button dengan type submit dan name-nya yaitu login. Kemudian di sini terdapat coding if iset post login, yang berarti jika kita benar dalam memasukkan username dan password akan diarahkan menuju dashboard, dan jika salah dalam menginputkan username dan juga password maka akan muncul tulisan script alert atau peringatan, yaitu username atau password Anda salah. Selanjutnya untuk coding pada bagian dashboard sendiri di sini yaitu setelah status login kita benar, kita dapat masuk ke halaman profil. Kemudian di sini akan ditunjukkan, kemudian di sini akan menggunakan tag yang sama seperti sebelumnya, namun pada bagian navigation akan menggunakan tag yang sama seperti sebelumnya. Pada navigation bar-nya terdapat link untuk menuju ke halaman profil, data produk, data customer, dan juga logout. Pada bagian dashboard ini terdapat tag PHP Echo Session, di mana menggunakan admin global yang akan menuju ke database yang telah dibuat dengan nama karyawan, di mana pada bagian selamat datang di sini menggunakan PHP Echo Session Admin Global ini yang akan digunakan untuk menghubungkan dengan database yang telah kita buat untuk memunculkan nama karyawan. Selanjutnya yaitu pada bagian profile, di sini terdapat tabel dari data karyawan, di mana terdapat tabel nomor, ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan juga password. Jika kita di sini kemudian terdapat button update profile, di mana kita bisa mengubah data karyawan ini dengan memasukkan ID karyawan, nama karyawan, umur, nomor telepon, email, username, dan juga password.
Untuk coding pada halaman profil di sini terdapat coding yang sama dengan yang berada pada dashboard tadi. Jika status login kita benar, maka akan dapat masuk ke halaman profil. Kemudian di sini untuk navigation bar-nya masih menggunakan codingan yang sama dengan sebelumnya, yaitu terdapat profil, data produk, data customer, dan buka logout, di mana telah disisipkan link menggunakan href untuk menuju halaman yang diinginkan. Kemudian terdapat tabel, di mana di sini menggunakan tabel, kemudian font size, dan juga tabel, di mana di sini terdapat codingan dari pengaturan tabelnya, dan di sini terdapat tabel row n+8 yang dimana bisa kita lihat terdapat 8 kolom dari tabel yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu pada tabel head-nya dengan tag th class untuk membuat tabel head di mana terdapat nomor, ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan juga password. Kemudian pada bagian tabel body-nya, ini menggunakan kategori MySQLi query, di mana ini akan menghubungkan dengan database untuk mengambil data pada tabel karyawan dengan key primary-nya yaitu ID karyawan. Kemudian di sini menggunakan tag td untuk memasukkan data pada database ke tampilan website dengan codingan yaitu PHP echo raw ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, password, dan kemudian terdapat icons delete outline, di mana ini untuk memanggil data pada database ke website yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu terdapat button untuk update profil, di mana di sini akan memanggil dari ID karyawan. Selanjutnya untuk coding pada bagian update profile, di mana di sini terdapat karyawan MySQL query untuk menghubungkan antara database, yaitu diambil dari tabel karyawan, di mana ID karyawan sebagai key primary-nya. Kemudian untuk codingannya sama seperti pada bagian profile, terdapat navigation bar, kemudian terdapat tabel juga, namun pada bagian update profile di sini bentuk tabelnya adalah tabel form, di mana kita dapat menginputkan nama, ID karyawan, nama karyawan, umur, nomor telepon, email, username, dan juga password dengan tag input type text, name yaitu ID, placeholder-nya ID karyawan, kemudian class input control, dan required. Selanjutnya terdapat button update profile pada bagian bawah ini yang berguna untuk submit data yang telah kita masukkan dengan href update profile PHP ID, di mana di sini nanti akan dihubungkan ke database ID karyawan. Bagian yang selanjutnya yaitu data produk, di mana di sini masih sama terdapat navigation bar dengan data customer, data produk, profil, dan juga logout. Kemudian tabel dari data produk sendiri terdapat kolom nomor, ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk, dan juga aksi. Di mana pada aksi ini kita dapat klik delete untuk menghapus data yang telah kita masukkan. Di sini terdapat button tambah data produk untuk menambahkan produk. Di sini jika kita klik aksi delete, maka akan terhapus seperti ini. Dan pada bagian tambah data produk akan terdapat tabel untuk memasukkan ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan juga ketersediaan produk. Untuk coding dari halaman data produk sendiri, di sini sama seperti sebelumnya. Kemudian terdapat coding dari navigation bar. Selanjutnya yaitu coding dari pembuatan tabelnya. Di sini terdapat tabel head,
Dimana untuk menuliskan nomor, ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk, dan juga aksi. Yang seperti kita tahu sebelumnya, untuk aksi ini untuk menghapus data. Di sini untuk menghubungkan halaman web dengan database menggunakan produk MySQL query untuk memanggil tabel produk dengan key primary yaitu ID produknya. Selanjutnya yaitu di sini terdapat titik slash untuk menyambungkan dari database kita ke dalam tabel yang telah dibuat di website, di mana di sini terdapat ID nomor, ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok, dan juga stok produk. Selanjutnya, untuk pada bagian hapus produk, di sini terdapat material icon dengan tampilan delete. Pada bagian bawah terdapat button class, yaitu untuk tambah data produk. Untuk coding dari tambah data produk sendiri, yaitu sama seperti sebelumnya, dengan menggunakan navigation bar yang sama. Namun di sini terdapat tag form untuk memasukkan data dengan tag input type, text, name, ID, class, input control, placeholder-nya yaitu ID produk required. Di sini untuk formnya menggunakan form action dengan metode post. Selanjutnya yaitu terdapat button dengan type submit, name submit untuk menambahkan data produk yang telah kita inputkan. Di sini jika kita berhasil memasukkan data produk akan terdapat tulisan atau notification tambah data produk berhasil. Dan kemudian akan masuk ke halaman data produk untuk menampilkan data yang telah kita inputkan. Pada bagian hapus produk, di sini menggunakan if iset get idp, di mana delete MySQL query untuk menghapus data dari tabel produk dengan primary key-nya yaitu ID produk. Yaitu data customer. Di sini tidak berbeda jauh dengan data produk, di mana pada data customer ini halaman ditunjukkan untuk identitas dari pelanggan dengan tabel terdapat nomor, kemudian nomor pesanan, kemudian terdapat nama customer, telepon, nama produk, jumlah produk, harga produk, total produk, dan juga aksi. Di mana sama seperti pada bagian data produk, jika kita klik delete, maka di sini dapat menghapus data dari data customer. Kemudian terdapat button tambah data customer untuk menambahkan data-data customer untuk diinputkan ke halaman website. Dimana untuk codingan dari data customer sama seperti data produk, hanya saja pada bagian tabelnya menyesuaikan menggunakan nama customer, telepon, nama produk, jumlah produk, harga produk, total produk, dan juga aksi. Kemudian untuk menyambungkan ke database-nya menggunakan produk MySQL query, di mana akan diambil dari tabel customer yang pada data customer, jika pada data produk akan diambil dari tabel produk dengan order by nomor pesanan. Dan masih sama seperti pada data produk, di sini menggunakan tag td untuk menampilkan data-data dari database berupa nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, dan juga total. Ini juga terdapat material icon untuk hapus data produk. Dan pada bagian akhir terdapat button untuk tambah data produk. Kemudian untuk tambah customer, kemudian jika kita menghapus keseluruhan data pada customer akan menampilkan tulisan tidak ada data customer. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya terdapat button class untuk tambah data customer. Selanjutnya untuk coding dari tambah customer sendiri sama seperti sebelumnya, di mana di sini menggunakan tag form action dengan metode post, di mana untuk tag inputnya menggunakan type text, nama, nomor pesanan, class, input control, placeholder, nomor pesanan. Di sini berguna untuk memasukkan data-data customer untuk ditampilkan di website perusahaan. Kemudian terdapat button tambah data customer dengan type submit, name submit. Kemudian di
sambungkan dengan menggunakan tag href tambah customer PHP untuk menampilkan dari kolom nomor pesanan. Pada bagian if insert di sini dapat dilihat bahwa jika berhasil memasukkan atau menambahkan data customer, maka akan muncul tulisan tambah data customer berhasil dan akan diarahkan kembali menuju ke halaman data customer untuk menampilkan data yang telah diinputkan. Untuk hapus customer sendiri, codingannya yaitu sama if get idc, di mana delete my click query untuk menghapus tabel customer dari nomor pesanan. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu button logout, di mana di sini jika kita klik logout maka akan kembali ke halaman landing page home dengan tampilan coding logout di sini seperti ini menggunakan variabel session start dan juga session destroy, di mana pada variabel session destroy ini berfungsi untuk menghapus data pada sesi tertentu. Sekian pemaparan materi dan juga aplikasi software dari modul 3 yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.